pagi anak-anak. Terima kasih. Bagaimana kabar anak semua? Terima kasih. Alhamdulillah kita masih diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dan bertatap muka kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan jangan lupa untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara jaga jarak, memakai masker, kemudian cuci tangan. Ya, baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan dari salah satu anak-anak untuk memimpin doa. Ayo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita semua, semoga nanti pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Baiklah, Pak Purwo akan mengabsen anak-anak semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kira-kira yang tidak hadir pada pagi hari ini siapa? Azam. Ada lagi enggak? Ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam materi pada pagi hari ini, Pak Purwo akan bertanya pada anak-anak terlebih dahulu. Ketika kalian tadi berangkat dari rumah ke sekolah, anak-anak juga pasti banyak menemui beberapa macam benda. Begitu juga ketika anak-anak sudah berada di dalam kelas ini, anak-anak juga melihat dan menemui berbagai macam benda. Coba Pak Purwo ingin tahu dari anak-anak, sebutkan benda yang ada di sekitar kalian yang berawalan dengan huruf S. Sapu, apalagi? Sulap, ya. Terus sepatu. Apalagi ada enggak? Ya, selambu. Nah, jadi benda-benda yang ada di sekitar anak-anak ini juga sangat banyak sekali macamnya. Ya, itu tadi benda yang berawalan huruf S. Nah, sekarang anak-anak
kepada cair, ada juga benda gas. Coba yang benda padat dulu apa? Meja, Kursi. Apalagi? Lemari. Terus sekarang benda cair. Oli, air. Ya, tentunya masih banyak sekali macam-macam benda yang ada di sekitar anak-anak. Ya. Nah, itu tadi ya macam-macam benda yang ada di sekitar kita yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang Pak Purwo akan bertanya lagi. Hari ini kita belajar dalam ruangan juga dalam kondisi ada sebuah penerangan, ya, supaya kita bisa melihat benda-benda apapun yang ada di sekitar kita. Pasti kita juga butuh penerangan. Begitu juga anak-anak ketika belajar malam hari di rumah, pasti juga butuh penerangan, memakai lampu. Nah, lampu itu menghasilkan apa? cahaya. Ketika pada pagi hari seperti ini, penerangan kita memakai cahaya matahari. Nah, sekarang apakah cahaya itu termasuk benda? Bukan. Ya, bagus. Cahaya itu karena tidak terlihat bentuknya seperti apa, makanya cahaya itu disebut bukan benda, ya. Kemudian Pak Purwo berbicara seperti ini, menghasilkan suara. Sama seperti anak-anak juga ketika di rumah mendengarkan musik, radio itu juga menghasilkan suara. Suara apakah termasuk benda? Bukan. Bagus, ya. Nah, maka dari itu untuk memperdalam dan kita pelajari pada pagi hari ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat-sifat benda, ya, benda yang ada di sekitar kita. Pak Purwo akan menayangkan sebuah video. Nah, coba anak-anak amati video yang Pak Purwo tayangkan. Ada apa saja di dalam video tersebut, ya. Coba diamati videonya dan diingat-ingat ada apa saja. Tadi anak-anak sudah mengamati video yang sudah Pak Purwo tayangkan di depan. Kira-kira ada apa saja benda yang terdapat dalam video tadi? Coba sebutkan. 1. Bola, televisi, terus meja,
Ja, terus api, terus cahaya, apalagi cincin. Nah, setelah anak-anak mengetahui benda-benda yang sudah diamati tadi, dari benda-benda yang sudah anak-anak lihat tadi, coba sebutkan mana yang termasuk benda. Apa saja yang termasuk benda? Ayo. Bola, terus televisi, meja, terus kucing. Terus kemudian yang bukan benda. Ayo, satu, cahaya. Ya, betul. Cahaya, api, ya. Itu bukan termasuk benda, ya. Jadi setelah anak-anak tadi mengamati video yang sudah Pak Purwo tayangkan, dari sini anak-anak sudah paham kan mana itu yang termasuk benda, pengelompokannya, dan mana yang termasuk bukan benda. Jadi benda itu adalah sesuatu yang berwujud, ya, ada bentuknya, ukurannya, dan ada juga warnanya. Nah, kalau bukan benda itu dikarenakan tidak terlihat, seperti contohnya suara, ada juga cahaya. Baik. Nah, sekarang anak-anak coba dibuka bukunya tema 3 subtema 1 halaman ya, coba dibuka halaman 3. Nah, perhatikan buku anak-anak masing-masing tentang benda di sekitar kita. Jadi benda di sekitar kita yang sering kita temui setiap hari, baik di rumah ataupun di sekolah. Coba anak-anak lihat pada halaman 3. Ya. Di buku anak-anak semuanya sudah terdapat gambar, ada panas api unggun, ada minyak goreng, apalagi itu cahaya, terus ember, terus es, terus balon, suara, radio, terus hewan. Coba dari gambar-gambar tersebut sebutkan yang termasuk benda mana saja. Yo, ember, terus radio, terus hewan. Ada lagi minyak goreng termasuk benda atau bukan? Benda. Nah, itu tadi yang termasuk benda. Sekarang yang bukan benda, coba sebutkan di situ. Ada api, terus cahaya lampu, terus suara. Ya. Nah, anak-anak sudah bisa membedakan mana yang termasuk benda dan mana yang bukan termasuk benda. Sudah paham semua ya. Nah, sekarang Pak Purwo akan melanjutkan materi aneka benda di sekitarku untuk lebih memahami sifat-sifat benda ya. Nah, baik anak-anak, perhatikan ke depan. Di sini kita
kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-1, ya. Baik, tadi anak-anak sudah mengamati benda-benda di sekitar, mengamati video, kemudian gambar-gambar benda yang ada di buku. Sekarang kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, aneka benda di sekitarku. Setiap hari kalian melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Coba perhatikan mainan kalian. Mainan kalian memiliki aneka bentuk dan warna, bukan? Ada nggak mainannya warnanya di rumah? Ada nggak warnanya? Ada, ya. Terus ukuran mainan kalian pun beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Coba perhatikan benda-benda lain di sekitar kalian. Bagaimanakah bentuk, warna, dan ukurannya? Ya. Nah, sekarang apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Ya. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Perbedaannya apa sih dari manusia, hewan, tumbuhan, gitu. Ada buku, ya. Terus manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang, ya. Jadi massa itu sama seperti bobot atau berat benda. Terus selanjutnya, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Cahaya tadi benda atau bukan? Bukan, ya. Bagaimana dengan panas? Panas termasuk cahaya, termasuk benda atau bukan? Bukan, ya, karena tidak terlihat, ya. Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Jadi panas itu kan kita tidak bisa melihat kalau panas itu rupanya seperti apa, bentuknya seperti apa, ya. Terus sama dengan cahaya. Cahaya itu bentuknya seperti apa, ukurannya seberapa kita tidak tahu, ya. Baik, dilanjutkan. Nah, ini tadi sama seperti yang ada di buku kalian, mengamati benda dan bukan benda, ya. Api termasuk benda atau bukan? Bukan. Terus minyak goreng benda atau bukan? Benda, ya, betul. Terus cahaya lampu termasuk benda atau bukan? Bukan, ya, bagus. Ember termasuk benda, ya. Es batu termasuk benda atau bukan? Yo, es batu bisa dilihat atau tidak? Bisa.
besar, berarti termasuk benda. Ya, terus balon, benda. Terus suara, bukan. Terus radio, benda. Terus hewan, benda. Nah, dari sini kan anak-anak sudah paham dan bisa membedakan mana yang termasuk benda dan mana yang bukan termasuk benda, ya. Kemudian selanjutnya sifat-sifat benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda-benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Ya, benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Ya. Nah, sekarang benda yang dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Ya, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Contohnya apa? Ayo coba amati gambar di sini. Contohnya apa? Lemari, terus ban, terus kursi, terus buku. Ya. Jadi untuk membedakan pengelompokannya, mungkin lemari yang berukuran besar, kursi juga berukuran besar. Nah, yang berukuran kecil ada buku, terus ada juga pensil, penghapus, tripod dan lain sebagainya. Ya, ini pengelompokan benda berdasarkan ukuran. Sekarang berdasarkan bentuk. Nah, kalau tadi ukuran, sekarang berdasarkan bentuknya. Nah, benda di sekitar kita itu mempunyai beragam bentuk. Nah, apa saja bentuknya? Seperti ada bola, terus ada rambut, ada juga dompet, apalagi jam, nah, jam beker, ya, atau jam mini. Ada apa? Foto, ada papan catur. Nah, bentuknya kan kalau bola apa? Lingkaran atau bundar. Terus rambut dibentuk segitiga. Ya, kalau papan catur persegi panjang. Nah, ya. Jadi bentuk itu bermacam-macam, ya. Jadi ada lingkaran, ada segitiga, ada yang segi empat, ada juga mungkin segi lima, ya, mungkin benda-benda yang terdapat di rumah anak-anak masing-masing, ya. Setelah pengelompokan berdasarkan bentuk, sekarang berdasarkan warna. Tadi ukuran, bentuk, kemudian yang ketiga berdasarkan warna. Nah, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Contohnya apa? Gelas, kotak, pensil, apalagi di situ? Apa? Penghapus. Terus apalagi pensil, ada tinta, ya, ada gelas, ya. Nah, kalau anak-anak punya pewarna, warnanya kan macam-macam. Ada putih, hitam, ada hijau, biru, merah, kuning, dan macam-macam. Jadi itu salah satu contoh benda yang dikelompokkan berdasarkan warnanya. Tinta
tinta itu kan yang dipakai untuk ballpoint kan. Nah, ketika anak-anak menulis pakai ballpoint kan, ballpoint itu ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah, ya, banyak sekali. Ya, sudah kita lihat tadi pengelompokan juga mulai dari ukuran, kemudian apa tadi bentuknya, kemudian warna. Sekarang kita lihat contoh pengelompokan benda, ya. Benda yang berwarna putih. Nah, Pak, apakah boleh kita menyebutkan benda yang berwarna merah? Boleh. Nah, di sini Pak Purwo memberikan contoh benda yang berwarna putih. Contohnya Pak, internet yang atas ini internet. Nah, putih kan? Terus buku tulis yang ada di dalamnya, buku tulis dari anak-anak semua pasti berwarna putih. Terus yang ketiga contoh lagi kapur tulis. Nah, ini yang berdasarkan warna putih. Terus kemudian yang berbentuk lingkaran. Nah, setelah kita mengelompokkan berdasarkan warna, yang kedua apa? Berdasarkan bentuk. Nah, di sini Pak Purwo memberikan contoh yang berbentuk lingkaran. Contohnya apa? Jam dinding. Nah, contohnya ini. Nah, jam dinding kan apa? Bentuknya lingkaran. Ada kan? Nah, Pak, di rumah saya kok berbeda. Nah, di rumah anak-anak jam dindingnya bentuk apa? Ada yang segi 4, ada enggak? Ada enggak? Ada. Ya. Terus contoh lagi uang logam, ya. Uang logam itu, nah, Pak Purwo juga punya uang logam. Nah, ini bentuknya apa? Kan juga lingkaran. Jadi di sini Pak Purwo memberikan contoh benda pengelompokannya berdasarkan bentuk lingkaran. Yang ketiga apa? Bola. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan warna sudah, berdasarkan bentuk sudah. Selanjutnya pengelompokan berdasarkan ukuran. Nah, di sini Pak Purwo mengambil contoh yang berukuran besar. Contohnya apa? Meja, meja yang anak-anak tempati sekarang ini, ya, ukurannya kan besar, ya. Ada kursi yang anak-anak duduki. Kemudian ada lemari. Nah, lemari di sini juga ada yang berukuran besar. Pak, kalau saya misalkan menyebutkan benda yang berukuran kecil, boleh nggak? Boleh. Contohnya apa? Ya penghapus, pensil, ya penggaris. Itu kan benda-benda yang berdasarkan ukurannya kecil, sepatu, ya. Ya, dari sini anak-anak sudah paham ya tentang pengelompokan sifat-sifat benda. Jadi dikelompokkan yang pertama berdasarkan warna, yang kedua apa? Berdasarkan bentuk, kemudian yang ketiga berdasarkan ukuran. Ya, baik. Ya. Sekarang Pak Purwo akan memberikan soal latihan dalam bentuk lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus anak-anak kerjakan, ya. Ini Pak Purwo akan membagikan, ya.
Enggak, semua menerima ya. Nah, sekarang anak-anak silakan perhatikan soal yang terdapat pada LKPD yang sudah Pak Purwo bagikan pada anak masing-masing. Ya, dibaca petunjuknya, kemudian selanjutnya anak-anak silakan dikerjakan, yaitu tentang pengelompokan benda. Ya, nah di sini sama. Perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Ya, kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, ya, jadi sama seperti yang sudah Pak Purwo tadi contohkan di depan. Nah, pada LKPD tersebut silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan mengelompokkannya. Ya, yuk. Sudah selesai semua ya anak-anak? Nah, kalau sudah selesai, sekarang Pak Purwo ingin dari anak-anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari anak-anak masing-masing. Ya, coba Edo maju ke depan. Yuk, dibacakan hasilnya. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Kelompokkan benda-benda yang ada sesuai dengan warna, bentuk, dan ukuran. Tuliskan benda sesuai hasil pengalamanmu dalam kolom berikut. Kolom 1, benda berwarna biru, pensil, kotak pensil, botol. Kelompok 2, benda berbentuk kotak, meja, kotak pensil, kotak makan. Kelompok 3, benda berukuran kecil, uang logam, penghapus, rautan. Ya, beri tepuk tangan pada semua rekan. Selanjutnya, ayo Maya. Langsung. Ya. Kelompok 1, benda berwarna biru, pensil, kotak pensil, botol. Kelompok 2, berbentuk kotak, meja, kotak pensil, kotak makan. Kelompok 3, benda berukuran kecil, uang logam, penghapus rautan. Ya, good, go. Ya, itu tadi hasil dari pekerjaan teman-teman dan anak-anak semuanya. Sudah sangat bagus sekali. Nah, dari hasil pekerjaan yang sudah anak-anak bacakan di depan tadi, maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa benda yang ada di sekitar kita itu bisa bersifat bermacam-macam. Ya, jadi tadi bisa dikelompokkan dari 1, bentuk, yang kedua warna, dan yang ketiga ada juga berdasarkan ukuran. Ya. Nah, itu. Kemudian tadi anak-anak juga sudah bisa membedakan mana yang termasuk benda dan mana yang bukan termasuk benda. Nah, itu tadi
aneka benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Pak Purwo akan melanjutkan ke materi yang berikutnya. Ya, di sini Pak Purwo punya 3 benda, ya. Ya, 1, 2, ya. 1, terus 2, ketiga. Ini dari ketiga benda ini ada perbedaan. Sekarang Pak Purwo akan bertanya pada anak-anak semua. Dari ketiga benda yang Pak Purwo pegang ini, ada penggaris, spidol, ada stipo. Dari ketiga benda ini, mana benda yang paling pendek? Yang mana? Stipo. Nah, terus benda yang paling panjang? Ada penggaris. Nah, dari ketiga benda ini, apabila kita urutkan dari yang paling pendek ukurannya ke yang paling panjang ukurannya, kira-kira yang paling pendek dulu yang mana? Stipo. Terus selanjutnya spidol. Terus selanjutnya penggaris. Ya, jadi benda yang paling pendek ada stipo, yang paling panjang ada penggaris. Nah, sebaliknya kalau diurutkan dari yang paling panjang terlebih dahulu, ya ada penggaris di sini, kemudian spidol, ada stipo. Nah, ini dari macam-macam ketiga benda ini ada salah satu benda yang Pak Purwo pegang ini. Namanya apa ini? Penggaris. Nah, penggaris ini untuk apa fungsinya? Untuk menggaris. Apalagi? Mengukur. Ya. Nah, mengukur apa? Benda-benda. Nah, untuk mengukur benda-benda ini banyak sekali alat ukurnya. Yang pertama ada penggaris seperti yang Pak Purwo pegang. Nah, ada yang lain lagi. Contohnya di sini ada, nah ini ada apa? Meteran. Nah, mungkin di rumah anak-anak juga ada yang punya meteran roll seperti ini, ya. Ya, ya, pasti banyak yang punya. Meteran ini juga sama-sama mempunyai kegunaan, yaitu untuk mengukur benda. Ya. Nah, alat ukur yang banyak sekali macamnya di sini juga berfungsi untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau penggaris tadi ini juga untuk sama-sama mengukur. Meteran roll ini juga untuk mengukur benda, tapi kegunaan kedua benda tersebut tidak sama, ya toh? Sama-sama mengukur tapi tidak sama penggunaannya. Penggaris mungkin kita gunakan untuk mengukur benda yang kecil. Nah, kalau meteran untuk mengukur benda yang ukurannya besar. Mungkin di rumah anak-anak juga punya meteran yang lain atau alat ukur yang lain. Nah, jadi banyak sekali, ya. Nah, sekarang Pak Purwo akan menunjukkan alat ukur yang namanya penggaris ini, ya. Nah, dalam penggaris ini ada angka-angka yang tertulis pada penggaris. Nah, anak-anak punya semua enggak penggaris? Punya.
satunya. Nah, bagus. Nah, coba perhatikan penggaris yang sudah anak-anak miliki. Ada nggak ukuran atau angka yang tertulis pada penggaris anak-anak semua? Ada. Nah, ada angka 0, ada angka 1, ada 2, dan seterusnya. Nah, ini namanya angka yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Ya. Nah, sekarang Pak Purwo akan menunjukkan seperti apa alat-alat ukur lain selain penggaris. Nah, perhatikan tayangan yang ada di depan, ya. Nah, ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Satu, apa? Penggaris. Terus 2, meteran. Ya, di sini ada meteran roll, gitu. Ini juga alat ukur meteran yang fungsinya untuk mengukur panjang tanah. Nah, ini yang sering dipakai oleh orang dalam mengukur panjang atau luas tanah. Ya. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Ya. Sama, jadi meskipun bentuknya berbeda, tapi sama-sama untuk mengukur. Ya. Selanjutnya, setiap alat ukur mempunyai satuan. Ya, perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, ini sama enggak dengan penggaris yang anak-anak miliki? Ya, ada angka 0, ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dalam penggaris itu kita menggunakan satuan yang namanya sentimeter atau disingkat dengan huruf cm. Apa cm? Sentimeter. Ya. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter atau disingkat dengan cm. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada gambar tangga satuan panjang. Nah, tadi penggaris satuannya apa? Sentimeter. Ya. Nah, lihat di sini ada tangga satuan panjang km, hm, gam, m, dm, cm, mm. Ini semuanya satuan panjang. Ini singkatan. Yang paling atas kilometer. Ini keterangannya ya. Ada bawahnya lagi hektometer. Bawahnya lagi apa? Dekameter. Bawahnya lagi meter. Kemudian bawahnya desimeter. Bawahnya lagi sentimeter. Yang paling bawah sendiri milimeter. Nah, kenapa dibuat tanda seperti ini? Nah, ini satuan yang paling atas sendiri adalah kilometer. Setiap turun satu tangga dikali 10. Turun satu tangga lagi ya dikalikan 10 lagi. Nah, satuan yang terdapat pada penggaris yang anak-anak punya tadi kan sentimeter. Sentimeter ada terletak di bawah ini, ya. Jadi jauh sekali dengan satuan kilometer, ya. Dapat tangga 1, 2, 3,
3, 4, 5. Ya. Nah, kalau turun dikali 10. Nah, sebaliknya kalau naik dibagi 10. Nah, ini satuan panjang ya, yang sering kita kenal dengan tangga satuan panjang ya. Jadi mulai dari atas kilometer sampai yang paling bawah sendiri adalah milimeter ya. Sekarang yang kita gunakan itu adalah satuan sentimeter, yaitu alat ukur berupa penggaris ya. Ini. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris. Nah, perhatikan cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Di sini Pak Purwo memberikan contoh cara mengukur pensil ya, dengan pakai penggaris. Ujung pensil yang runcing itu ditaruh pada tepat angka 0 pada penggaris. Ini angka 0 kan? Nah, ujung yang paling runcing ini ditaruh lurus dengan angka 0. Kemudian pangkal ujung yang paling ya, ujung ini. Nah, maka kita akan mengetahui berapa panjang di pensil tersebut. Nah, di sini terdapat angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti panjang pensil tersebut adalah berapa, anak? Panjang pensil ini berapa? 12 cm. Nah, jadi ketika kita mengukur benda apapun, selalu letakkan ujung benda itu di angka 0 ya, seperti pada contoh di gambar ini ya. Sekarang Pak Purwo ingin tahu, coba dari anak-anak silahkan memperagakan mengukur panjang pensil kalian masing-masing. Coba diukur berapa kira-kira panjang pensil anak-anak masing-masing. Ayo, coba dari Edo dulu. Berapa kira-kira panjang pensil punya Edo? 4 cm. Nah, ujungnya letakkan pada angka 0. Kemudian Grace, berapa panjang pensilnya? Berapa? Yang keras. Ya. Maya. Ya. Jadi sudah bisa ya cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris. Anak-anak juga bisa mengukur misalkan kotak pensilnya, atau mungkin penghapusnya, atau mungkin botol air minumnya yang dibawa hari ini dengan memakai penggaris. Berapa kira-kira panjang benda yang sudah kalian ukur? Jadi benda-benda yang ada di sekitar anak-anak itu pasti berbeda ukurannya ya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham ya cara mengukur benda dengan memakai penggaris ya. Selanjutnya, nah, setelah anak-anak bisa menggunakan alat ukur penggaris untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan
yang ada pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD akan Pak Purwowo bagikan. Silakan anak-anak kerjakan bagaimana cara mengukur benda-benda yang ada pada LKPD tersebut dengan memakai penggaris dan menggunakan satuan apa tadi? Satuannya sentimeter. Ya. Pak Purwo bagikan LKPD-nya ya. Nah, sebelum mengerjakan, perhatikan petunjuk yang ada pada LKPD anak-anak masing-masing yang sudah dipegang. Ya, tentukan hasil pengukuran pada benda-benda berikut. Nah, cara mengisinya yaitu berapa ukurannya dan jangan lupa memberikan satuan pada masing-masing ukuran benda tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah, baik. Nah, sekarang giliran anak-anak mempresentasikan hasil pekerjaan yang sudah anak-anak kerjakan semua. Silakan maju di depan. Coba Rizky dulu. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nomor 1, 3 cm, 2, 7 cm, 3, 10 cm, 4, 6 cm, 5, 12 cm, 6, 11 cm. Ya, beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya Kela. Ayo. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nomor 1, 3 cm, 2, 7 cm, 3, 10 cm, 4, 6 cm, 5, 12 cm, 6, 11 cm. Ya, bagus, tepuk tangan. Baik, anak-anak semua, pekerjaan kalian sudah sangat bagus sekali. Ya. Maka dari itu, setelah kita mempelajari tentang alat ukur dan bagaimana cara mengukur yang benar, ya, di antara anak-anak semuanya sudah bisa melakukan pengukuran benda-benda yang ada di sekitar dengan menggunakan penggaris dengan benar. Ya, jangan lupa setiap kita mengukur benda dengan menggunakan penggaris itu diawali dari angka 0 dan satuannya apa tadi? Sentimeter. Ya, bagus. Ya. Baik anak-anak, untuk hari ini materi sudah selesai. Pak Purwo sampaikan pada anak-anak semuanya, dan anak-anak semuanya juga sudah bisa dan sangat bagus hasilnya dalam mengerjakan soal-soal latihan tadi, ya. Nah, sekarang Pak Purwo ada pertanyaan yang berupa teka
teka-teki. Ya, di antara kalian bisa nggak menjawabnya? Nah, sekarang ada satu, ya. Pak Purwo akan membacakan. Coba nanti anak-anak jawab. Nah, masing-masing dari anak-anak pasti ada yang berbeda jawabannya. Nah, ya. Teka-tekinya begini. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa dirasakan. Ya, apa? Cahaya. Cahaya bisa. Bagus. Nah. Ya. Jadi mulai dari awal tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Aneka benda di sekitar kita. Terus macam-macam bendanya apa? Kemudian pengelompokan sifat-sifat benda, ya. Dan yang terakhir tadi apa? Mengukur benda dengan menggunakan penggaris. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian senang dengan belajar hari ini? Terima kasih. Ya. Semuanya sudah paham? Ya, bagus. Nah, sebagai akhir dari kegiatan kita hari ini, Pak Purwo akan memberikan soal evaluasi, yaitu untuk mengukur tingkat kemampuan dan pemahaman materi hari ini yang sudah anak-anak dapatkan, ya. Nah, di sini Pak Purwo akan membagikan soal-soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan, ya. Nah, Pak Purwo sudah membagikan soal evaluasi. Silakan anak-anak dibaca terlebih dahulu petunjuknya sebelum mengerjakan. Ya, pada soal yang sudah anak-anak terima, di situ ada soal pilihan ganda dan soal isian. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh mencontek punya teman, ya. Ya, silakan dikerjakan. Gimana anak-anak, semuanya sudah selesai? Ya. Baik, terima kasih. Silakan hasil pekerjaan anak-anak masing-masing dikumpulkan ke depan ini. Ayo, nah. Kalau sudah, duduk kembali ke bangkunya masing-masing yang rapi. Ya. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Pada kegiatan hari ini kita sudah melakukan belajar dengan baik, tertib dan lancar. Mudah-mudahan hasil belajar pada hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya, ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah
yang giat dan rajin. Kemudian dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita lanjutkan di hari berikutnya nanti untuk materi yang selanjutnya. Terima kasih. Sebelum Pak Purwo akhiri, silakan di antara anak untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Terima kasih. Bapak Purwo akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.